Oke, halo teman-teman, balik lagi di tutor termodinamika 1. Jadi sekarang adalah tutor yang ketiga. Di tutor kedua yang kemarin itu, gue sempat nerima keluhan, ternyata materi yang disampaikan di sini belum dipelajari gitu kan. Dan ternyata setelah sempat nanya juga, ke angkatan 19, ternyata bab yang dipelajari itu baru sampai bab 2. Sedangkan materi yang gue sampaikan di sini adalah dari bab 3, gitu kan. Cuma nggak apa-apa, ini sebenarnya konsep yang gue tampil di sini tuh konsep yang straightforward aja, karena ya cuma konsep cara menggunakan tabel termodinamika dan cara nanti ada konsep namanya interpolasi. Jadi pada dasarnya sih soalnya itu mudah aja gitu kan, karena kalian cuma butuh ngambil data dari tabel. Tapi konsep ini tuh benar-benar penting dan harus dipelajari secara cermat banget gitu. Dan karena soalnya juga easy, jadi ya gue lebih saran untuk ya pelajarin aja gitu kan. Karena easy juga sih, dan konsepnya juga benar-benar penting untuk menunjang pemahaman kalian di termodinamika. Karena kalau misalkan kalian nggak paham cara pakai tabel, ya sudah lah, wassalam lagi nilai termodinamika sampai termo kedua. Oke, jadi sekarang kita ke tutor ketiga. Nah, tutorial sekarang ini kita bahas bab-bab sebelum UTS, which is itu bab 2, yang dia konsepnya masih kayak kinetic energy, potential energy, terus ada heat, work, nanti ada energy balance, ada energy rate balance, dan ada energy balance untuk yang transient operation, gitu. Jadi kita review dulu di kinetic energy, nanti kita langsung tampilin aja rumusnya gitu kan, untuk mempermudah pemahaman gitu kan. Oke, jadi ini ada rumus nih ya, setengah mv kuadrat min v1 kuadrat sama dengan fsds. Dari mana rumus ini? Rumus ini diturunin dari ini nih. Nah, si body-body ini. Jadi kita mengamati sebuah bola misalkan ya, yang bergerak dengan lintasan kayak gini, dan kemudian dia dikenai dengan sebuah gaya F gitu, gaya tunggal F gitu. Nah, nanti kita pakai rumus sigma F sama dengan MA, ya kan? Kemudian ada derivatifnya nanti. Nah, ini kan ada DS di sini kan. Ada DS, ntar ada dV. Jadi kita masukin semua di rumus sigma F sama dengan MA. Dan nanti ketemu nih persamaannya kayak begini, gitu kan. Nah, cuma di sini kita nggak nurunin karena kalau misalkan kalian kepo, mau tahu gitu kan cara nurunin rumusnya, itu bisa langsung baca di bukunya Moran karena di sana lebih detail gitu kan dijelasinnya. Jadi di sini kita langsung pakai rumusnya aja supaya bisa langsung pakai dan bisa lebih cepat paham gitu kan. Oke, jadi pada dasarnya kita air-airnya pun dari penurunan ini kita bakal dapat rumus ini di mana bagian yang ini kita sebut dengan delta KE, which is perubahan kinetic energinya. Delta KE, delta KE, dan yang sebelahnya lagi adalah work gitu kan, work. Nah, jadi di sini kita dapat dua rumus. Yang pertama, delta kinetic energy delta KE itu sama dengan setengah mv 2 kuadrat min v1 kuadrat. Nah, ini rumus pertama. Rumus yang keduanya adalah work, dia akan sama dengan delta KE. Gitu. Jadi work sama dengan delta KE, artinya integral FSDS sama dengan setengah mv kuadrat mv2 kuadrat min v1 kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti ada soal ditanya berapakah work gitu kan yang digunakan untuk berapakah work yang harus dikenakan ke sebuah misalkan mobil gitu yang dia berakselerasi dari kecepatan 0 km per jam ke 100 km per jam gitu kan. Berapa work yang dibutuhkan untuk mengakselerasikan mobil dari 0 sampai 100 km per jam. Nah, cara mencari work-nya adalah dengan mencari data KE-nya. Jadi untuk mencari FSDS ini kalian tinggal masukin ke rumus setengah kali massa mobilnya kali kecepatan V2-nya which is 100 km per jam kuadrat dikurang V1-nya, V1 itu dari 0 ya. Jadi
Kalau misalkan ada mobil berakselerasi dari kecepatan 0 km per jam sampai 100 km per jam, dan kalian masukin ke sini rumusnya, maka kalian akan dapetin energi kinetik. Perubahan energi kinetiknya, which is perubahan energi kinetik ini akan sama dengan work yang dibutuhkan untuk mengakselerasikan mobil tersebut. Nah, itu oke. Eh, untuk rumus kinetik energi ini cuma ada dua ini aja. Nah, sekarang kita ke potential energy. Nah, di potential energy ini dia rumusnya diperluas. Kalau tadi di kinetic energy di sini, dia kan cuma ada satu gaya tunggal ini, satu gaya tunggal. Nah, ini adalah komponen gayanya ya. Jadi bukan berarti bukan gayanya ada tiga, tapi ini adalah komponen gaya dari si F. Jadi gayanya sih cuma ada satu aja, si F aja nih. Nah, sekarang di potential energy, si gayanya ini dia pecah jadi dua nih. Tuh, ada satunya namanya gayanya R, ada satunya lagi gaya berat gitu kan. Jadi kalau tadi di sini gayanya cuma satu, gaya F doang tunggal. Nah, sekarang ada dua nih. Dia ada gaya berat dari si benda, dan kemudian ada gaya R. Misalkan kalian ngedorong benda ini naik ke atas gitu kan. Berarti kan tangan kalian itu ngedorong benda ini. Artinya tangan kalian inilah yang ngasih nanti ngasih gaya R, gitu kan. Nah, kalau di kinetic energy yang tadi rumusnya setengah mv kuadrat min v1 kuadrat sama dengan F kali ds. Nah, sekarang karena si F-nya ini pecah jadi dua, gitu kan, dia pecah nih. Yang satu jadi ini, dan yang satu jadi ini, gitu kan. Nah, dari sinilah kita dapat rumus yang namanya potensial energi, yang ini, delta PE, gitu kan. Delta PE, lah si R ini apa? R ini adalah gaya yang namanya gaya eksternal. Jadi gaya eksternal ini adalah gaya yang selain gaya yang mg, eksternal. Eksternal. Dan ini adalah delta KE. Artinya kita dapat lagi rumus yang ketiga, ya kan? Rumus yang pertama tadi kan, ini rumus pertama delta KE sama dengan ini, kemudian rumus kedua work sama dengan delta KE, gitu kan? Nah, sekarang rumus yang ketiga adalah delta PE sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian kedua, ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Nah, di sini dari rumus yang ini ya, dia ada satu konsep penting. Nah, ketika kita mengasumsikan gaya R ini sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Si persamaan ini dia tinggal sisa si ini ya, persamaan yang ini dengan persamaan yang ini, gitu kan. Artinya apa? Nah, ini dia nih persamaannya nih. Nah, persamaan inilah yang kita kenal dengan persamaan energi mekanik gitu kan ya. Artinya ya dia persamaan yang kita pelajari di SMA itu. Jadi sebenarnya persamaan si energi mekaniknya itu datang dari persamaan ini, gitu kan. Kemudian diturunin jadi ini, kemudian kita anggap si gaya R-nya itu 0. Kenapa bisa 0? Bisa aja, gitu kan. Jadi kita anggap gaya-gaya eksternal itu nggak ada gitu kan. Jadi gaya yang bekerjanya adalah gaya gravitasi doang untuk kondisi yang ini. Nih, kekekalan energi mekanik artinya KE1 KE di titik 1 ditambah PE di titik 1 PE di titik 1 dia akan sama dengan KE2 plus PE2 ya. Jadi ini yang kita pelajari di SMA.
which is penjabarannya kayak gini ya. Jadi kalau kita tulis rumusnya kayak gitu. Nah, ini adalah rumus yang keempat nih. Gitu kan, yang ini rumus keempat. Jadi kita udah dapat 4 rumus penting di sini. Oke, nah sekarang kita langsung ngerjain soal. Oke. Nah, ini soal yang pertama, ada sebuah objek, dia pada awalnya dia ada di ketinggian 5 meter relatif terhadap Earth surface. Artinya ketinggian 5 meternya itu diukur dari permukaan bumi. Kan? Misalkan di permukaan bumi, nah dia awalnya di sini nih. Ini benda awalnya di sini nih, misalkan ada bola gitu kan ya. Ya awalnya ketinggiannya 5 meter dengan kecepatan 50 meter per detik, gitu kan. Jadi ketinggiannya 5 meter, Z1-nya 5 meter, kemudian V-nya adalah 50 meter per detik, ya kan? Nah, kemudian si benda ini, si bola ini dikenai sebuah gaya R, ya kan? Yang dia si R-nya ini bergerak searah dengan lintasan dari si bolanya ini. Nah, its final elevation-nya adalah 20 meter, jadi Z2-nya di sini dia 20 meter. 20 meter. Ini Z2 dengan V2-nya 100 meter per second. Nah, berarti gaya work-nya itu di arahnya ke sini kan? Ke arah sana gitu kan. Ini work-nya tuh arahnya ke sana. Jadi gaya si R-nya ini, yang ini, dia arahnya ke sana. Nih, ke posisi kedua. Jadi gaya si R-nya ini dia nggak lurus horizontal gitu. Tapi dia lebih melengkung ke arah sana. Nah, sekarang gimana caranya kita nyelesain soal ini? Oke. Jadi untuk nyelesain soal ini, kita pakai rumus yang ini nih. Nah, coba kan tadi kita anggapnya R-nya 0 ya. Nah, untuk yang soal yang pertama kita kerjain ini, dia si R-nya ini tidak dianggap 0. Jadi si R-nya ini ada, gaya eksternal ini ada, gitu kan. Apakah bisa dikerjain? Bisa, gitu kan. Jadi tinggal kita masukin aja rumusnya di sini. Nah, ini rumus ini kita bawa ke sini, which is delta KE setengah MV kuadrat V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan work eksternal RDZ dikurang delta PE. Di sini kan ditanya determine the work dan nih determine the work artinya berapa kerja yang dilakukan oleh si R untuk menaikkan si bola ini dari sini ke sini serta kecepatannya nambah dari 50 meter per detik ke 100 meter per detik. Ini berarti arah kecepatannya ini ke sana ya, sejajar dengan ini. Nah, ini ke sini V1-nya, V2-nya juga ke sini ya kan, V2-nya nih. Nah, kita pakai rumus yang ini, gitu kan. Jadi, kita terus di bawah sini aja. Oke, jadi rumusnya tadi kurang lebih adalah setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan ini adalah integral Z1 Z2 RdZ atau mungkin kita pilih langsung pindahin aja lah ya, biar cepat kita pindahin aja. Nah, kita pakai rumus yang ini. Artinya apa? Untuk mencari work, kita tinggal mencari ini, gitu kan. Jadi,
integral Z1 Z2 RdZ adalah work oleh gaya R gitu kan, work oleh gaya R. Nah, artinya kalau misalkan kita mau mencari work, ya kita tinggal pindahin aja. Jadi persamaan ini dipindahin ke sini gitu kan. Artinya work R, work oleh gaya R adalah delta KE tambah delta PE gitu. Tambah delta PE gitu kan. Yang ini adalah KE-nya, delta KE, yang ini delta PE. Nanti tinggal kita hitung di mana delta KE-nya dulu berarti ya. Berarti delta KE adalah setengah massa kali V2 V1 ini V1 V2 kuadrat 100 kuadrat ini 50 kuadrat ditambah massa kali G-nya 9,81 massa kali G kali Z2 min Z1. Oh, ini belum kita tulis ininya ya. Satuannya jangan lupa ditulis. Satuannya adalah meter per second. Sini ya mereka berdua ini. Satuannya untuk mereka berdua. Kemudian dia ditambah massa. Oke, ini persamaan pertama. Ditambah delta PE gitu kan. Ditambah delta PE. Adalah massa kali 9,81 meter per second kuadrat kali Z2, tadi Z2-nya berapa? Z2-nya 20 meter, Z1-nya 5 meter. 20 meter min 5 meter. Kan. Langsung kita hitung. 20 min 5 adalah 15. Yang ini 15. Kemudian 15-nya kita kali dengan 9,81. Jadinya adalah kita hitung pakai kalkulator ya. 15 kali 9,81. 147,15 kali M gitu kan, kali M. Jadi memang M-nya di sini memang nggak diketahui. Jadi persamaan yang ini adalah 147,15 dikali M gitu kan. Nah, kemudian sebelahnya yang ini 100 kuadrat dikurang 500 kuadrat dikurang 50 kuadrat, sorry. 7.500 kali M kali setengah gitu. Which is dibagi 2, 3.750. Jadi ini semua nilainya 3.750 M gitu kan. Artinya WR yang ini work oleh gaya R, work oleh gaya R dia adalah 3.750
Joule, sorry bukan Joule, 350 M, satuannya bener Joule, ditambah ya 147,5 M Joule. Nah, sekarang gimana si M-nya ini kan M-nya tidak diketahui ya. Artinya meskipun M-nya tidak diketahui, kita tetap bisa mencari nilai WR, work oleh gaya R, untuk yang per massa, WR per massa. Yang nanti satuannya jadi joule per kilogram, kilojoule per kilogram misalkan. Gitu. Jadi M ini kita bagi ke sini, jadi ini kita bagi M, ini kita bagi M, kita bagi M, which is ini bakal hilang, maka nilainya adalah 3750 yang ini, ditambahin langsung ke yang ini, plus 147,5 sama dengan 3038,97,5 joule per kilogram, atau 3,897,5 kilojoule per kilogram. Tuh. R per massa. Oke, jawabannya ini.